Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi dari kelas 1B jurusan Tadris IPS. Saya ingin melengkapi tugas UTS saya, pengantar sejarah, dengan nama dosennya yaitu Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, soal pertama yaitu coba Anda jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Jawabannya adalah konsep dasar sejarah adalah suatu pedoman yang sangat penting yang dibutuhkan dalam ilmu sejarah untuk mengetahui kejadian atau peristiwa masa lalu. Jadi, pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS yaitu 1. Dengan sejarah, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. 2. Dapat mengetahui keberadaan setiap manusia di masa lalu atau masa lampau yang terus hidup abadi hingga saat ini dan saat mendatang. 3. Pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau dapat dijadikan pelajaran bagi kita dan dapat diambil hikmahnya untuk di masa yang akan datang. Pertanyaan kedua yaitu uraikan faktor-faktor mempermudah proses islamisasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori berdatangan Islam di Indonesia. Jawabannya yaitu faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia yaitu 1. Tidak adanya sistem kasta. 2. Tata cara masuk Islam yang sederhana. 3. Proses penyebarannya melalui jalur damai. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia yaitu teori India atau Gujarat. Teori India atau Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. 2. Teori Arab atau Mekah, bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara adalah melalui langsung dari Arab atau Mekah. Teori ini juga menolak atau mengoreksi proses masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat. 3. Teori Persia atau Iran. Teori ini yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia atau Iran yang didukung oleh Husain Jadiningrat dan Umar Amir Husain. 4. Teori Cina. Teori ini dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Pertanyaan ketiga, coba Anda jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawabannya yaitu tak hanya sebagai penasehat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberikan legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Peran ulama sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang sangat menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah seperti wayang dan mencapat yang telah ada lebih dahulu. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia pada masa kolonial. Jawabannya yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya adalah karena keinginan mencari rempah-rempah, hingga akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia.
Adapun faktor lain penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antaranya jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki tahun 1453. Pada masa kolonialisme, penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banjar, Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pertanyaan kelima, deskripsikanlah bagaimana kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Jawabannya yaitu pergerakan nasional yaitu suatu perjuangan yang dilakukan dengan organisasi-organisasi secara modern ke arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa telah puas terhadap keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi maupun budaya pada saat itu. Pergerakan di Indonesia berawal dari abad ke-20 yaitu berkisar antara 1900 sampai 1942. Awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses itu menurut bentuk manifestasinya telah melalui langkah-langkah yang wajar, yaitu melalui dari lahirnya ide emansipasi dan liberal dari status serba terbelakang, baik yang berakar pada tradisi maupun yang tercipta oleh situasi kolonial. Pertanyaan keenam, deskripsikanlah bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia melalui awal pergerakan rentang tahun 1908 sampai 1945 serta berikanlah salah satu contoh bentuk perlawanannya. Jawabannya adalah perjuangan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908 adalah untuk perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan hingga perlawanan masih dilakukan menggunakan perjuangan fisik. Masa pembentukan 1908 sampai 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partik. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang pendirinya adalah Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei pada tahun 1908. Sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu masa pergerakan nasional. 2. Masa radikal atau non-kooperasi 1920 sampai 1930. Pada masa itu berdiri beberapa organisasi yaitu Partai Komunis Indonesia atau PAI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942. Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa itu seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Perindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. 4. Masa kedudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Contoh perlawanannya sesudah abad ke-19 yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partik, Perhimpunan Indonesia, Indische Sosial Demokratif, Vereniging
Partai Nasional Indonesia, dan terakhir proklamasi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.